Jamaah salat subuh Al-Huda yang dimuliakan Allah dan yang berhati mulia. Pada subuh Ahad ini saya menggantikan Ustadz yang biasa, Ustadz Fauzan. Beliau berpesan titip salam karena beliau masih di Aceh. Insyaallah hari ini akan kembali dan akan bersama-sama kita. Jadi diamanahkan kepada saya untuk menggantikan Ustadz yang masih berada di luar kota. Yang namanya menggantikan tentu tidak seperti yang biasa ya. Jadi banyak hal-hal yang mungkin kekurangan, saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, yang lalu saya menyampaikan tentang kajian fikih ya, rukun sholat sudah, kemudian sunnah-sunnah sholat. Pada hari ini saya masih melanjutkan, yaitu saya melanjutkan tentang hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat. Saya kutip dari kitab Taqriratus Sadidah karangan Al-Imam Az-Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sahid, yang saya ambil dari kitab Mazhab Syafi'i fil Masailatil Mufidah. Yang lalu sudah saya sampaikan mengenai rukun dan sunnah solat. Jadi pada hari ini saya melanjutkan tentang bab solat, babul karohatus solat. Itu bab tentang makruh di dalam solat. Kita sama tahu jamaah solat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hal-hal yang dimakruhkan itu adalah suatu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau kita laksanakan tidak kita mendapat dosa. Tapi kalau kita tinggalkan kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab ini diterangkan bahwasanya aqsamul makruhatis shalah arba'ah. Bahwasanya bagian-bagian yang dimakruhkan dalam sholat itu ada 4. Yang pertama adalah makruh atas keadaan tempat di dalam sholat. Makruhatu minan nahiyati makanis sholat. Dimakruhkan pada tempat di dalam sholat. Yaitu apa? Makruh di dalam tempat di dalam sholat, yaitu yang pertama sholat yaitu berhampiran dengan makruhatu fil hamam, berhampiran dengan kamar mandi. Sama-sama kita ketahui bahwasannya kamar mandi itu adalah tempat di mana kita membuang kotoran. Maka dari itu selayaknya lah kita menghindari dari berhampiran dengan kamar mandi. Di dalam kitab ini dikatakan bahwasannya hamam itu adalah hanya untuk lil ghuslil faqat, hanya untuk mandi saja. Jadi sebaiknya jamaah subuh yang dimuliakan Allah, hendaklah kita yang pertama, tempat yang pertama kita hindari adalah ketika kita melaksanakan sholat adalah berhampiran dengan kamar mandi. Nah, kalau ini kan jauh ya masjidnya ya. Ada kita lihat dekat sekali dengan kamar mandi, dia laksanakan sholat, jadi kurang pantas, kurang baik, maka itu dimakruhkan di dalam sholat. Itu berdekatan dengan kamar mandi. Al-hamamul fi kitabil fikih yaitu lil ghuslil faqat. Untuk mandi, dan ada ulama mengatakan juga sebaiknya menghindari dari tempat buang air besar. Maka yang pertama adalah sholat itu dimakruhkan bagi yang berdekatan dengan kamar mandi. Fil hamam, berdekatan dengan kamar mandi. Itu yang pertama jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah as-salatu fil masilah.
Itu sholat berdekatan dengan tempat-tempat yang biasa orang untuk memotong hewan. Istilahnya dieksekusi, tempat eksekusi. Biasanya kalau di daerah kita nih Pak ya, rumah potong lah ya. Berdekatan dengan rumah potong, bersebelahan itu dimakruhkan. Karena itu tempat yang biasa, tempat banyak najis, kotoran. Jadi dimakruhkan sholat berdekatan dengan tempat persembelihan, tempat eksekusi bagi hewan yang nantinya akan disembelih. Jadi sebaiknya agak jauh lah, walaupun tidak mengurangi pahala sholat, tetapi sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, karena masilah ini adalah tempat mengeksekusi hewan, menyembelih hewan, maka dimakruhkan di dalam kajian fikih. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, itulah yang bahagian yang kedua, yaitu salat di dekat tempat penyembelihan hewan. Yang ketiga adalah salat di tempat yang ada aroma-aroma bau, ya, ada aroma bau seperti di dekat tempat sampah ataupun di lubang sampah. Itu ada tempat-tempat yang bau. Mu'tam, tempat-tempat orang membuang makanan juga di situ. Maka dimakruhkan di dalam kajian fikih. Kalau bisa dihindari ya jamaah. Karena itu tempat orang biasa membuang sampah. Jadi sebaiknya jauhlah dari tempat-tempat membuang sampah ataupun tempat-tempat di mana makanan dibuang dan sampah-sampah di situ, maka dihindari jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ar-raqmur rabi', yang keempat adalah as-shalatul fil majazi. Yaitu tempat-tempat di mana orang-orang berkumpul ramai. Tempat di mana orang-orang berkumpul ramai seperti warung-warung ataupun pasar ataupun tempat orang lalu lalang di situ, maka dihindarkan juga sebagai bentuk terhindarnya dari makruh-makruh di dalam sholat. Kemudian yang kelima adalah as-sholatul fil maqrabah allati lam tabasya. Sholat di dekat kuburan jamaah. Jadi sholat di dekat kuburan, seandainya kuburan di sebelah, kita di sebelahnya pula sholat, itu dimakruhkan di dalam Islam. Karena bisa saja di situ ada najis-najis daripada hewan, ayam ataupun apa yang melintas di situ sehingga kita terkena nantinya. Maka dalam kajian fikih, sholat berdekatan dengan kuburan itu dimakruhkan. Artinya jamaah bukan di dalam pelataran kuburan, berdekatanlah dengan di dalam kuburan kita sholat. Kalau ada sebuah masjid depannya kuburan, itu tidak mengapa karena dia terpisah masjid dari kuburan. Tapi kalau dia berdekatan dengan kuburan langsung, itu kalau bisa dihindari, dimakruhkan di dalam kajian Islam. Kemudian yang keenam adalah as-sholatul fil mazbalah. Ya, sholat di dekat tong sampah, mazbalah, tempat orang buang sampah. Apalagi kan ada itu tempat-tempat pembuang sampah, di situ dibuatlah musola, maka
dimakruhkanlah kita sholat di dekat tempat pembuangan sampah, karena disitulah semuanya terkumpul di situ. Nah, kalau di daerah saya sana itu ada Tumarelan tuh, di Palu Nibung tuh ada dibuat di situ tempat sholat juga. Nah, maka itu dimakruhkan karena berdekatan dengan tempat pembuangan sampah. Kemudian yang ketujuh adalah as-sholatu fi thoriq, sholat di jalan, kecuali memang tempat itu dikhususkan untuk sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, ya, karena itu sholat untuk syiar dalam Islam, Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau ini maksudnya adalah tidak hanya khusus dia sholat, misal kata sholat zuhur di tempat orang lalu lalang, ya, bukan maksudnya di pasar besar, tidak, tapi orang berdekatan dengan jalan lah, di mana orang jalan di situ dia pun sholat di situ, jadi susah orang. Memang tidak batal, tidak haram, tapi makruh, dimakruhkan di dalam sholat. Tapi kalau sampai dia menutup jalan, nah itu sudah izinlah masyarakat, nah maka dibolehkan. Tapi kalau kita lihat ya jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kita lihat orang sampai menutup jalan ketika Idul Fitri, Idul Adha, itu kurang baik sebenarnya. Ya, mestinya dia bukan hanya dengan masyarakat setempat, ya. Dalam kajian kitab-kitab tasawuf itu mestinya dia memohon izin kepada orang yang biasa lewat di situ. Sementara orang yang lewat di jalan raya itu berapa orang ya Pak ya? Nggak tahu kita. Setiap hari ada aja yang lewat. Apa bisa kita mohon izin kepada orang-orang yang lewat di situ? Orang-orang yang bekerja di pabrik atau orang-orang yang melintas mau bermuamalah, sulit untuk mohon izinnya. Yang ada hanya menyusahkan mereka. Nah, kalau bisa jalan-jalan raya itu janganlah ditutup. Kalaupun mau ditutup, dikasih jalan juga lah. Kalau ditutup, itu akan menyusahkan orang lewat. Kalau total ditutup, itu dalam beberapa ulama mengatakan haram itu menutup jalan langsung. Kalau gang itu mohon izin lah sama masyarakat setempat, karena yang biasa lewat itu adalah masyarakat setempat. Makanya kalau kita mau berhajat walimatul urus, nah itu pikir-pikirlah kalau untuk menutup jalan. Kalau mau menutup jalan dulu, izin nggak masyarakat di situ untuk ditutup jalannya. Kalau izin semuanya, maka tidak diharamkan. Nah, kalau bisa, janganlah menutup jalan. Ya jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena menutup jalan itu kan artinya orang jadi tak bisa melintas di situ. Jadi dicari jalan yang lain, jadi susah. Kita tidak tahu dalam hatinya, apakah dia dalam hatinya mengomel ataupun apa. Bisa-bisa sumpah serapah dia. Jadi kalau bisa dihindarkanlah itu, menutup jalan, terutama jalan-jalan raya yang biasa dilintasi orang ya. Nah, kalau yang depan sana itu ditutup, tentu banyaklah kita memohon izin kepada siapa? Kepada orang yang biasa lewat. Apa kita bisa menjumpai mereka? Kan tidak kan? Ada yang rumahnya mungkin di Belawan, ada mungkin rumahnya di Martubung sana, mau melintas ke sana bekerja. Nah, ya, jadi sulit juga. Nah, jadi kalau bisa janganlah menutup jalan. Kalau memang terpaksa kali menutup jalan di gang atau di daerah kita, mohon izinlah kepada masyarakat setempat. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sholat di jalan itu dimakruhkan di dalam kajian fikih kalau bisa dihindarkan, ya, dihindarkan karena sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ketujuh jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedelapan adalah as-sholatu fil kaisatil wabaihah, sholat di dalam gereja dan di dalam wihara. Itu dimakruhkan jamaah. Walaupun ada ulama yang mutasyaddid, yang ketat, itu diharamkan. Tetapi
ulama yang longgar ataupun yang netral itu memakruhkan saja, asal tidak di situ terhindar dari najis ataupun terhindar dari hal-hal yang membahayakan. Ya, sholat di dalam gereja ataupun di dalam wihara dan tempat-tempat ibadah agama lain dimakruhkan. Dalam kajian dalam mazhab Syafi'i dimakruhkan rumah ibadah orang lain, fil kayyisatil wal bahi'ah, di dalam gereja dan dalam pura ataupun rumah ibadah orang lain. Itu yang ke-8 jamaah. Jadi orang-orang yang bekerja di dalam merenovasi gereja, orang-orang Islam, sebaiknya carilah tempat yang lain, ya. Walaupun mereka bekerja itu tidak ada lagi pekerjaan lain, terpaksa dalam Islam, makanya terpaksanya itu menggugurkanlah. Kalau ada pekerjaan yang lain, kerjaan lain. Tapi kalau terpaksa tidak bekerja, itu dia bekerja misalnya merenov gereja tersebut, keluarganya akan tidak makan, tidak minum, maka dibolehkan. Tapi kalau ada pekerjaan lain, sebaiknya pekerjaan yang lain. Kalau bisa dihindari untuk sholat di gereja atau berdekatan dengan gereja atau rumah ibadah orang lain. Itu yang ke-8 jamaah. Yang ke-9 adalah sholat di dekat lembah, as-sholatil yatinul wadi, dekat lembah yang curam, ya, sehingga sulit untuk melaksanakan kesempurnaan di dalam sholat. Jadi dimakruhkan sholat itu di lembah yang curam, yang sehingga kita bisa tersungkur, ya, atau bisa membahayakan diri kita. Maka dimakruhkan sholat di dekat lembah yang membahayakan diri kita. Itu yang ke-9. Yang ke-10 adalah as-sholatul maudi'atul makis, sholat di dekat pajak atau di dalam pajak. Itu dimakruhkan di dalam kajian ibadah, ya, karena di situ jamaah bercampurlah jual beli, berkata yang dusta. Banyaklah kita lihat najis pula di dalam pajak itu, karena kan ada jual beli juga hewan potong, ikan juga. Jadi dimakruhkan. Walaupun ada musola di situ, tetap juga dimakruhkan kalau kita melaksanakan sholat di dalam pajak tersebut. Jadi dihindarkan sholat di dalam pajak. Memang tidak sampai batal, tidak sampai haram, tapi dimakruhkan, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sholatu fi sauki, di dalam pajak. Kemudian as-sholatul maudi'il makis, sholat di dalam pajak. Pajak maksudnya ini adalah tempat kita membayar pajak, ya, kantor pajak lah, ya, kantor pajak. Kalau di sini kantor pajaknya di Tanjung Mulia, ya Pak, ya. Nah, itu dimakruhkan sholat di dalam kantor pajak tersebut, karena di situ adalah bercampurnya uang-uang dari berbagai-bagai tempat. Bisa saja pajak-pajak hotel, pajak-pajak pasar, atau pabrik-pabrik yang dimana banyak tipu daya, ya, di pajak tersebut, sehingga orang membayar pajak bumi bangunan atau pajak pabrik, pajak hotel, pajak market atau pajak sekolah, semualah kumpul tuh, ya. Kalau di daerah kita ini, kalau tidak salah saya, di
Di Tanjung Mulia sebelah kanan tuh Pak ya, ada kantor pajak itu sebelah kanan. Itu dimakruhkan itu dalam kajian fikih. Maka dari itu dihindarkan. Kalaupun sholat di situ tidak mengapa, tidak sampai batal, hanya dimakruhkan aja, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholat, as-sholatul amama adamul istakbilah. Sholat di depan orang yang biasa menyambut tamu atau di depan orang lalu lalang di situ, pintu lah ya, di depan pintu, dimakruhkan ya, sholat di depan pintu. Jadi kalau sholat orang di depan pintu itu sebaiknya dikasihlah pembatas. Nah, karena nanti di situ ada orang lewat, ada orang yang mau melaksanakan mau mengambil sesuatu di lewat pintu tersebut sehingga nanti mengganggu untuk dia bekerja. Nah, maka dimakruhkan sholat di depan orang yang yastakbilah, yang biasa bertemu dengan orang, atau di pintu lah, di pintu masuk keluar masuknya di masjid, ataupun kalau bisa dihindarkan. Nah, kalau masjid itu kira-kira di sana dekat tangga lah ya, dekat tangga itu, itu dimakruhkan itu. Tapi kalau sholat Jumat dia penuh, itu tidak, karena memang sudah tidak ada tempat lagi. Sama seperti sholat hari raya di jalan tadi Pak, itu dibolehkan karena memang itu dikhususkan untuk sholat Idul Fitri, sehingga tempat jalan tersebut sudahlah diizinkan oleh masyarakat setempat. Ya. Tapi kalau sampai jalan raya yang bukan masyarakat situ saja yang lewat, itu agak kita pikirkanlah. Karena mau minta izinnya tadi saya katakan, mesti dengan orang yang biasa lewat kemana. Misalnya orang lewat sampai di orang kampung besar sana, apa kita datangi rumahnya malam hari raya, Pak, mohon izin saya Pak, besok jalan yang biasa Bapak lewati akan saya tutup. Apa sampai kayak gitu kita. Jadi kita tidak tahu rumahnya. Jadi kalau bisa jalan raya itu dihindarkan lah. Jadi kalau jalan-jalan sini bisa lah dekat-dekat tuh ya, ditutup gang itu, paling masyarakat setempat lah mohon izin kita. Kemudian jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimakruhkan juga salat itu sejajar dengan imam ya. Tumitnya sejajar dengan imam. Ya, artinya sama dia. Biasanya imam yang di depan ini sama dia, sama rata sejajar tumitnya dengan imam, cocok dia, sama rata dia. Jadi sehingga tidak tahu kita mana imam mana makmum. Jadi dimakruhkan jamaah, ya, atau agak sama bahunya dengan imam, ya, kecuali sholat yang jumlah makmumnya satu ya, nah, itu kan agak terbelakang. Ini sama rata dia, mana makmum sama imam, itu dimakruhkan jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita perhatikan makruh dalam sholat ini adalah hal-hal yang jarang terjadi. Walaupun ada sesekali kita laksanakan, bisalah kita hindari. Walaupun makruh tetapi sebaiknya dihindarilah. Hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tadi adalah hal-hal yang tempat-tempat yang dimakruhkan, seperti di dekat kamar mandi, di tempat orang buang sampah, kemudian di tempat yang biasa orang lewati, kemudian dekat kuburan, dekat tong sampah, di jalan, di dalam gereja, kemudian di tempat yang membahayakan, di bukit sana yang mungkin agak menjorok ke dalam membahayakan kita, kemudian di tempat-tempat yang bau, dipajak tempat orang berjual beli, kemudian tempat membayar pajak, kemudian di
tempat lalu lalang orang lewat, ya, biasa orang lalu lalang di situ juga dimakruhkan. Dan terakhir adalah sejajar dengan imam dimakruhkan. Inilah tempat-tempat yang dimakruhkan di dalam solat yang sebaiknya kita hindari jamaah. Jamaah solat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah solat-solat yang bersebelahan dengan kita, dengan rumah ibadah orang lain, itu tidak mengapa. Asal jangan kita sholat di dalam tempat ibadah agama lain tersebut. Kemudian juga dimakruhkan yang kedua, makruhatu minal ha'iati halil musalli. Dimakruhkan ketika kita sholat adalah yang pertama jamaah dalam keadaan sholat dimakruhkan kalau kita wahwallazi yudafi'ul baul, menahan air kencing kita jamaah. Nah, jadi ketika kita sholat jamaah itu makruh menahan air kencing kita. Nah, jadi sebaiknya sebelum kita sholat jamaah dihabiskanlah baul kita, buang air kecil kita, supaya nanti ketika sholat tidak kita merasakan menahan air kencing kita, sehingga mengurangi kekhusyuan kita. Bisa-bisa bergetar kita di situ nahankan air kencing kita. Jadi dimakruhkan menahan air kencing. Selain di dalam kesehatan juga itu membahayakan, ya. Karena dalam kesehatan itu nggak boleh menahan air kencing, Pak, ya. Apa tuh nama penyakitnya, lupa saya itu. Batu karang, Pak, ya. Bisa batu karang, ya. Nah, jadi di dalam agama kita sebaiknya sebelum kita sholat dihabiskanlah air kencing kita. Jangan sampai nanti ketika sholat mau keluar dia, sehingga kekhusyuan pun terganggu. Takutnya ya kan Pak, nggak bisa terhindar lagi sampai menetes dia. Lebih bahaya lagi. Kalau di masjid tentu kita jadi haram lah menajisi masjid. Jadi kalau bisa itu dihindarkan lah. Jadi menahan baul, menahan air kencing itu dimakruhkan di dalam sholat. Yang kedua jamaah adalah as-sholatul haqiyah wa huwa allazi yudafi'ul ghaid. Dimakruhkan menahan BAB, buang air besar. Haid, kotoran yang besar, ya. Itu dimakruhkan juga. Jadi ketika berwudu, sebelum berwudu, mana yang masih terganjal di badan kita kira-kira mau dikeluarkan, keluarkan. Buang air kecil tadi. Yang kedua BAB, buang air besar. Dihabiskan dia. Sehingga ketika sholat jangan mau BAB pula. Ya. Kalau memang sudah nggak tahan, sebaiknya dibatalkanlah sholat. Daripada sholatnya pun terganggu, rukun dan kekhusyuannya, sebaiknya dibatalkan saja. Tapi yang paling bagus adalah dibuang, dihabiskan kotoran yang ada di badan kita, supaya nanti tidak dia merasakan mau buang air besar. Jadi menahan buang air kecil dan buang air besar itu dimakruhkan jamaah. Walaupun dia tahan, tapi tetap dimakruhkan di dalam ibadah kita. Yang ketiga adalah wa huwal ladzi yudafi'ur rih, menahan angin jamaah. Sama juga di dalam juga jamaah, ya. Jadi menahan angin itu dimakruhkan di dalam sholat. Tak tertahankan lagi, buang juga, ya tentu batal lah sholatnya. Jadi di antara kita yang masuk angin, yang tukang buang angin, itu sebaiknya ditekan-tekan, dihabiskan dia. Dihabiskan, ditekan-tekan perutnya supaya nanti tidak muncul
angin di perutnya sehingga mengganggu juga sholatnya. Ditahan, takutnya ya kan, ketika sujud tak tertahankan kali sehingga mengeluarkan suara. Yang di sebelah kita tergelak pula takutnya kan, tergelak pula, kan kasihan juga saudara kita ya kan, mendengar suara angin tadi itu tergelak dia. Kalau tidak keluar suaranya oke lah, hanya kita yang batal dan merasakan aromanya mungkin di sebelah ya kan, kiri kanan, di belakang, di depan merasakan angin kita. Jadi sebaiknya janganlah ditahan angin tersebut ya. Kalau bisa yang tukang masuk angin, buang angin, dihabiskan di kamar mandi sana, supaya ketika sholat tidak ditahan, membahayakan juga. Bisa-bisa kita terkena angin duduk, ataupun nantinya angin tak mau keluar akan menyakitkan, membahayakan tubuh kita. Jadi yudafi'ur rih, menahan angin itu dimakruhkan di dalam kajian fikih. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah salat itu di dalam sempit waktunya, artinya di penghujung waktu ya, dimakruhkan itu. Memang masih ada waktu, tapi di penghujung waktunya itu dia sholat ya, sholat itu di penghujung waktu ya. Jadi kalau bisa memang sholatnya tidaklah batal, cuma waktu sholatnya itu waktu sholat yang penghujung, mau habis ya, mau habis, itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bisa di waktu yang afdol lah, di awal waktu atau di pertengahan waktu, itu kita laksanakan sholat. Kalau di penghujung waktu, takutnya ketika kita sholat, azan sholat yang lainnya pula berkumandang. Misal kata kita sholat zuhur, mau dekat sholat asar pula, itu dimakruhkan. Maka sebaiknya dihindari jamaah. Maka dari itu jamaah, hendaklah beberapa hal yang dimakruhkan di dalam sholat, keadaan dan waktu kita sholat sebaiknya dihindari. Yang sering kita dapati di dalam sholat adalah kita menahan tadi itu, menahan angin dan menahan buang air kecil, itu yang sering kita dapati. Sebaiknya lah jamaah ya, kita hindarilah. Kita habiskan. Kalau kita istinja, ibaratnya kita dehem lah, kita istibro, supaya nantinya sisa-sisa buang air kecil. Kadang-kadang ada tuh Pak, kita buang air kecil tidak dihabiskan, sehingga sudah kita istinja, buang air kecil, membersihkan buang air kecil, kita pakai celana, jalan kita menuju masjid, waktu naik tangga keluar dia Pak. Jadi maaf cakapnya, kemaluan kita, sisa air kencing tadi keluar dia, sehingga mengenai celana dalam kita. Maka kayak mana nasib sholat kita? Tidaklah sah. Makanya di dalam Islam itu sunatlah mendehem-dehemkannya selesai buang air kecil ya. Bisa saja digoyang-goyang sedikit ke kanan ke kiri, atau ditekan-tekan sedikit ya. Dalam kitab yang lain itu diurut-urut. Walaupun agak geli kita mendengarnya, agak diurut-urut kemaluan kita, tapi itu lah untuk menghabiskan sisa buang air kecil. Kadang-kadang ada tuh Pak, kita belum selesai buang air kecil, sudah jalan aja, sudah istinja aja kita, sehingga jalan menuju masjid keluar lagi dia. Maka sholatnya
membawa najis lah, karena celana dalam kita terkena buang air kecil tadi. Jadi itulah yang kurang diperhatikan orang ketika buang air kecil, tidak menghabiskan, tidak mendehem-dehemkan. Didehemkannya ya sebaiknya ya, karena dia kalau kita perhatikan ya, masih di tengah dia, belum habis, masih di tengah. Ketika jalan, turun dia, keluar dia dari kemaluan kita. Maka akhirnya kena di celana dalam kita. Sholatnya macam mana? Enggak sah lah sholatnya. Karena kita kurang waspada, kurang hati-hati dan kurang ilmu. Jadi sebaiknya untuk orang yang mau sholat ketika buang air kecil dihabis-habiskan. Ya, kalau masih ragu juga diurut-urut sedikit, walaupun agak ekstrim sedikit. Jadi untuk menyelamatkan kita supaya nantinya tidak keluar lagi sisa buang air kecil. Ya, karena laki-laki ini kan ada salurannya dia. Ketika dia masih di tengah, belum habis dia, jalan kita keluar lagi dia. Jadi menghabiskan buang air kecil itu menjadi wajib Pak. Kalau tidak dihabiskan maka dia akan keluar. Bagi laki-laki hendaklah diperhatikan tentang buang air kecil. Karena kalau tidak diperhatikan itu tadi, capek kita sholatnya nggak berterima. Karena apa? Sisa buang air kecil melekat di celana dalam kita. Nah, untuk bapak-bapak yang memang ada kadang-kadang itu yang sudah tua sekali, itu memang sul-sul baur yang senantiasa mau keluar aja, agar diperhatikanlah itu ya, diperhatikan dengan seksama. Untuk buang air kecilnya diperhatikan, jangan sampai dia nanti keluar lagi ketika dia selesai buang air kecil, keluar dari kamar mandi, sehingga najisnya keluar lagi. Jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa hal yang dimakruhkan di dalam sholat terkait dengan tempat dan keadaan di dalam sholat. Mudah-mudahan hal-hal yang dimakruhkan pada tempat-tempat di dalam sholat ini bisalah kita hindari. Tapi kalau terpaksa tidak bisa dihindari, itu karena terpaksa tadi, itu maka dibolehkan ya. Tidaklah didosai, tapi sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain tempat-tempat ini maka dibolehkan, tidak dimakruhkan. Dan keadaan-keadaan tadi, ketika menahan kencing, menahan BAB, menahan angin, dan di akhir penghujung sholat, sebaiknya kita hindari supaya nantinya kita tidak sulit atau tidak mengganggu daripada ibadah kita. Jadi kalau sholat menahan air kencing, BAB dan angin, itu juga akan membahayakan bagi tubuh kita, terutama kesehatan kita, dan terutama juga sholat kita, dan bisa jadi saudara kita yang sholat di sebelah kita juga akan terganggu nantinya kalau kita sampai keluarlah angin dari tubuh kita, mengganggu, menjalimi saudara kita. Mudah-mudahan makruh di dalam sholat ini benar-benar kita perhatikan, apakah dari tempatnya, kemudian keadaan ketika kita sudah sholat, menahan buang air kecil, buang air besar, menahan angin, dan di penghujung waktu. Mudah-mudahan pengajian pada pagi hari ini, pengajian Allah berkahi, sama-sama kita menimba ilmu, sama-sama kita mendalami ilmu. Mudah-mudahan bisalah kita hindari makruh di dalam sholat, walaupun makruh tetapi Allah tidak suka ya. Dan terkait tentang keadaan sholat, di dalam kita sholat itu membahayakan bagi kesehatan kita. Mudah-mudahan makruh-makruh di dalam sholat ini bisa kita hindari. Apakah keadaan, apakah tempat dan keadaan, mari sama-sama kita hindari.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pada hari ini menambah ilmu yang tadinya belum kita ketahui menjadi kita ketahui. Mudah-mudahan pertemuan pada pagi hari ini Allah berkahi, Allah ridhokan, Allah berikan kesehatan kepada kita untuk bisa kita beribadah dengan khusyuk, terhindar dari hal-hal yang memakruhkan di dalam solat, sehingga solat kita menjadi solat yang khusyuk. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Disudahi dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.